Selamat datang kembali lagi bersama saya Ari Wirapradana di video tutorial Udu. Video ini adalah part 2 di series website dan e-commerce, di mana sekarang kita akan eksplorasi bagaimana caranya membuat produk dan variasi-variasinya. Nah, sebelum kita mulai membuat produk, ada beberapa konfigurasi lagi yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang website kita bisa dilihat di sini namanya masih my website. Sekarang mari kita ganti itu dulu. Akhirnya tinggal ke modul website. Di website ini tinggal ke my website, tinggal edit namanya, lalu ke namanya ganti. Misalnya di sini karena kita sebuah toko, kita ganti namanya ke Isekai Shop. Nah, tentu saja di websitenya ini dari user itu nggak ada bedanya ya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan satu browser lagi, satu window lagi ya, supaya kita bisa observe. Di sini saya belum sign in. Kalau misalnya kita refresh, di sini memang nggak ada perubahannya ya, walaupun tadi baru kita rename. Karena rename tadi itu website name ini lebih dia lebih penting ke kita sebagai developernya. Untuk user sendiri lebih penting website logonya nanti yang akan terlihat di bagian sini, website logo. Tapi karena kita tidak punya logonya, jadi kita lanjutkan saja. Nah, selanjutnya sekarang kalau kita buka yang ini, sekarang ini kan kita login sebagai guest. Nah, sekarang kita perlu untuk login sebagai customer. Kita ingin users login sebagai user public. Nah, saat kita sign in di sini, kalau kita lihat di sini tidak ada opsi untuk sign in, tidak ada opsi untuk sign in kayak website-website biasanya ya. Biasanya kan ada opsi buat bikin akun. Nah, itu di sini kita perlu konfigurasi terlebih dahulu. Kita ke settings. Kemudian kita ke website. Nah, dan di sini ada customer account. Di sini kita bisa rubah menjadi free sign up. Ini kita save. Dengan free sign up ini, kalau misalnya kita kembali lagi ke sini dan kita refresh. Nah, sekarang ini ada opsi untuk membuat akun. Mari kita buat akun dulu. Misalnya adit@gmail.com. Namanya adalah Adit. Maksudnya kita sign up. Ups, ternyata udah ada yang pakai email itu, kita ganti lagi ke yang lain. Oh iya, sudah saya pakai buat testing. Sekarang kita pakai Kenta. Nah, sekarang sudah terbuat user Kenta. Nah, kenapa kita butuh akun user buat melakukan eksplorasi? Karena kalau kita pakai akun admin misalnya, saat kita ke shop ini akan tampil produk-produk yang statusnya adalah unpublished. Sementara kalau kita login sebagai user public, kalau kita cek di sini dia nggak ada ya, dia yang unpublished itu tetap tidak terlihat. Nah, itu tadi untuk konfigurasi user. Sekarang selanjutnya buat akun customer juga sudah. Sekarang kita membuat produk. Pada dasarnya ini sama dengan membuat produk di Udu pada umumnya. Sekarang kita lakukan lewat modul website saja. Kita buat produk baru. Sini bisa dilihat sekarang ada bagian e-commerce ya. Nanti dia storable product.
Nah, bisa lihat di sini sekarang ada bagian ini. Kalau merah itu artinya unpublish ya. Kita buat misalnya bantal. Nah, satu, misalnya kita ambil sales price-nya, harga bantal berapa ya biasanya ya. Kita ambil misalnya 30.000 deh. 10.000, cost-nya misalnya 20.000. Nah, kemudian di sini di variance. Nah, di sini ada beberapa atribut. Misalnya di sini ada lag, color, dan duration. Nah, di sini yang kita inginkan ada yang color. Atribut ini, tiga ini datangnya dari mana? Ini bisa kita lihat di sini, e-commerce di atribut ya, produk, kemudian attributes. Sini ada lag, color, dan duration. Kalau kita lihat di sini ada color, di sini ada pilihan untuk white dan black. Nah, sekarang kita tambahkan dulu di sini values-nya. Misalnya kita ingin menambahkan white, bantal putih, dan kita ingin menambahkan green. Nah, karena di sini green itu belum ada, makanya perlu kita buat terlebih dahulu. Misalnya langsung kita buat aja dari sini, create green. Kalau ini kita refresh, seharusnya sudah muncul green. Nah, sudah muncul green. Ini sekarang perlu kita edit, dan colornya ini bisa kita pick pakai color ini ya. Misalnya kayak gini. Nah, atau bisa dilihat di sini kita bisa juga milih pakai ini ya, pakai hex kodenya. Jadi silahkan teman-teman kalau ingin lebih spesifik bisa pakai codingan ini. Kan codingan bisa pakai kode itu. Nah, kalau udah ini kita save. Di sini sekarang kita ke e-commerce. Websitenya kita ingin publish di Isekai Shop. Kategorinya ini apa? Ada nggak ya kategorinya ya? Sini nggak belum dibuat kategorinya, jadi kita buat aja kategorinya, kita anggap aja furnitur lah ya. Kita anggap furnitur. Availability-nya di sini kita sell regardless of, bisa kita lihat sini beberapa opsi. Ada sell regardless of inventory, jadi akan selalu terlihat di website, dan yang penting selama ada stoknya gitu tetap akan dijual. Oh bukan, kalau ini artinya kalaupun inventory-nya kosong masih opsinya akan tetap ada. Lalu yang kedua, inventory on website prevent sales if not enough stock. Berarti sesuai namanya, diperlihatkan inventory-nya nih, stoknya ada berapa saat itu. Dan kalau misalnya stoknya sedang nggak ada, berarti nggak bisa dijual. Dan lalu di sini ada kalau inventory-nya di bawah satu threshold, itu nanti tidak bisa dijual kalau tidak cukup di stoknya di bawah threshold itu. Dan ini ada yang lebih spesifik lagi. Ada alternatif aksesori, ini nanti saja. Nah, sekarang ini kita bisa nambah image ya. Salah. Sini ada gambar putih ya.
Gambar putih. Dan ini kita save dulu. Kita bisa configure varian di sini. Ini yang color putih. Sebentar. Baik, mungkin ini sekarang kalau kita lihat di website. Kita cek di sini. Harusnya udah ada ya bantal di sini. Statusnya masih unpublished. Ini kita juga bisa milih colornya. Seingat saya di sini ada opsi untuk beda gambar kalau beda variasi. Namun saya masih agak lupa. Mungkin nanti bisa kita eksplorasi lagi. Nah, sekarang mari kita publish bantalnya. Oh ya, di sini bisa lewat sini ya konfigurasinya. Bisa kita edit image-nya, kita ganti bantal hijau. Lalu jika kita ke produk, lalu bantal, ganti ini. Nah, bantal kita, bantal. Oh, ini masih ada filternya ternyata. Bantal. Ini sekarang mari kita publish ya. Coba kita lihat apakah sudah terpublish. Sini bantal belum ada ya. Sekarang kita kembali lagi berarti. Nah, kita cek dulu. Masih unpublish. Si bantal kita edit. Sini terus oh ya kita isi dulu kuantitasnya. Misalnya kita punya di sini bantal white, bantal green, list 5 ya. Masing-masing ada 5. Kalau kita lihat lagi sekarang di bantal ada 10 unit di 2 varian. Nah, sekarang mari kita publish. Caranya kita tinggal ke websitenya. Tinggal ke website shop.
Kita cek di sini batal. Sekarang kita lihat warnanya udah bisa beda ya. Nah, di sini tinggal kita publish. Udah terpublish di sini. Kalau kita ke shop lagi, batal sudah ada. Kalau sekarang kita lihat dari user, dari refresh, sudah ada batal di sini. Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita buat produk satu lagi ya. Kita buat produk lagi. Kita buat produk namanya guling. Ya, storable product. Yang kita tulis. Itu guling itu biasanya lebih mahal ya. Misalnya kita taruh di sini 50.000. Lalu variannya di sini yang saya inginkan adalah variasi panjang. Karena di sini belum ada. Di sini kita perlu buat lagi. Perlu buat baru di sini. Sini misalnya attribute name-nya adalah ukuran. Taruh di sini panjang. Di sini satu lagi adalah pendek. Kita save di sini. Kalau kita cari sekarang harusnya udah ada di sini ukuran. Harusnya adalah panjang dan pendek. Sekarang kita ke e-commerce. Websitenya sama, adalah Isekai Shop. Kategorinya furniture. Dan sekarang di sini kita set misalnya availability-nya adalah kita kasih threshold ya, misalnya thresholdnya minimal 5. Alternatif sini kita juga bisa set alternatif produk. Misalnya kita set di sini batal. Alternatif produknya adalah batal. Yang lainnya image-nya nanti dulu. Nah, sekarang kita save dulu. Sekarang kita set gambarnya guling yang pendek. Pendek. Lalu satu lagi guling panjang. Ini guling pendek dan guling panjang. Sekarang kalau kita kembali lagi ke produk, guling. Di sini kalau kita configure varian, di sebelah kanan ini ada value price extra. Value price extra ini adalah harga tambahan bagi suatu varian. Jadi kalau misalnya kita ingin yang panjang ini kita lebih mahal. Di sini kita tambahin edit value-nya panjang, extra price-nya adalah misalnya 20.000.
Nah, sekarang kalau kita ke website, guling. Nah, bisa dilihat di sini dia yang panjang harganya lebih mahal dari yang pendek. Yang pendek harganya $5 dan yang panjang ini harganya adalah $7. Sekarang di sini langsung kita publish saja. Dan bisa lihat di sini dia temporarily out of stock ya, karena memang kan dia out of stock dibilangnya. Nah, mungkin sebelum kita publish, kita bisa ini dulu lewat tab baru saja. Nah, sekarang di sini kita bisa kita isi dulu tadi stok gulingnya. Guling panjang, guling pendek, coba misalnya kita isi 2. Di karena kalau kita kembali ke guling, sekarang ada 4. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Sekarang dia bilangnya hanya 2 units available ya. Lalu bisa kita add to cart. Oh, bukan, jangan. Harus sudah dipublish belum ya? Saya lupa. Oh, belum dipublish. Sekarang misalnya kalau kita publish di sini, kembali ke shopnya, apakah sudah publish statusnya? Statusnya sudah publish ya. Coba kita pastiin lagi tadi di sini. Dia bilang inventory below attribution threshold. Nah, sekarang kita cek dari user public guling. Ini nggak bisa kita add to cart. Oh, dia bisa ya. Berarti tadi saya ada yang salah, yaitu di sini itu availability-nya kalau yang dipilih ini adalah dia cuma melihat, dia ngasih notifikasi kalau misalnya stoknya ini di bawah threshold, tapi dia tetap bisa dibeli kalau dia di bawah threshold ini selama dia nggak nol. Kita kosongkan dulu ininya. Kita lihat to-do list kita sekarang. Oh ya, alternatif produk di sini. Coba kita lihat lagi tadi di guling. Nah, di guling di sini ada alternatif produk. Jadi kita bisa langsung navigasi ke bantal. Nah, sementara tadi di bantal memang belum ada alternatif produk. Baik, sekian dari saya, sekian dari video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video website dan e-commerce part 3. Terima kasih.